Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua dengan judul Kudus. Berbicaralah kepada segenap jemaah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat adalah kitab yang menjelaskan posisi keimaman serta tanggung jawabnya. Adapun salah satu atribut penting dalam keimaman adalah kudus. Dalam Imamat pasal 19 sampai 21 ada 18 kali dituliskan kata kudus. Kudus berasal dari kata Ibrani yaitu kados, yang makna dasarnya adalah bersih, tidak bercampur atau terpisah dengan hal-hal duniawi, dikhususkan, tidak bercacat, tidak bercelah, dan murni. Hidup kudus adalah panggilan Tuhan bagi orang percaya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Imamat pasal 20 ayat 24 bagian C dan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Dalam perspektif Ibrani ada dua macam dosa. Yang pertama adalah ketika mungkin niat kita itu baik, tetapi karena sesuatu dan lain hal, salah pengertian atau tidak sengaja, kita bisa saja melakukan kesalahan. Hal ini dalam bahasa Ibrani disebut meleset atau chet yang diterjemahkan menjadi dosa. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja, misalnya mencuri, melukai orang, berzinah, dan hal-hal yang negatif yang secara sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Tanak menjelaskannya dengan dua kata. Yang pertama afon, yaitu pelanggaran yang berhubungan dengan nafsu, tindakan tidak bermoral. Yang kedua pesah, yaitu pelanggaran berupa pemberontakan dengan sengaja dan sadar terhadap Tuhan. Pelanggaran jenis itu dan pelanggaran lainnya yang dengan sengaja dilakukan, maka tidak ada korban persembahan yang bisa menghapus pelanggaran itu kecuali dengan pertobatan kepada Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 21 mencatat, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Dalam Imamat pasal 19 mengatur bagaimana umat Tuhan menjaga kekudusan dalam hal hubungan dengan sesama, baik kepada kaum disabilitas, orang kecil, kepada budak, kepada orang asing. Juga dalam hal kekudusan terhadap tubuh diri sendiri dan soal makanan, terhadap keluarga, baik dengan orang tua maupun kepada anak-anak, dan tentunya dalam hubungan dengan Tuhan. Kekudusan hanya dapat terjadi ketika kita berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu dalam Imamat pasal 20 ayat 22. Sebagai hasilnya, pintu berkat terbuka dan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman. Kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-24. Sebaliknya, ketidakkudusan adalah pintu kepada penghukuman, kutuk, bahkan maut. Refleksi. Ketika Anda membaca renungan ini, adakah dosa yang Tuhan ingatkan yang belum Anda bereskan? Jika ada, maukah Anda mengakui di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya,
dan berkomitmen untuk hidup kudus? Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang panjang sabar dan limpah kasih karunia. Kami datang kepadamu memohon pengampunan. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami kepada kekudusan-Mu. Amin.